Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah, para saimin dan saimat yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan itu semua sampai sore ini kita masih diberinya kesempatan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada sore ini yang akan memberikan tausiah kepada kita adalah Ustaz Muhammad Al-Qamar. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz untuk memberikan tausiah. Waktu dan tempat kepada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita semuanya bagi orang-orang yang beriman melaksanakan puasa di bulan Ramadan untuk meningkatkan imannya dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pusaka kepada kita, Al-Qur'an dan Sunnah, agar kita bisa berpegang teguh dengan keduanya supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah, pada sore kali ini judul kajian kita adalah sehat dengan cara berpuasa. Kalau kita lihat dan kita rujuk kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, safaru tarabbahu wasumu tasihu waghzu tagnimu. Bersafarlah maka kamu akan mendapatkan keuntungan, dan berpuasalah maka kamu akan sehat, dan berperanglah dan ikutilah perang maka kamu akan mendapatkan ghanimah.
Dari hadis ini kita bisa melihat bahwasanya fungsi puasa bukan sekedar menahan haus dan lapar. Allah menyuruh kita untuk berpuasa bukan sekedar perintah untuk ibadah kepada Allah. Di luar aspek itu juga puasa merupakan bentuk wujud nyata kita agar kita semakin sehat secara jasmani dan rohani. Pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah sampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini sering kita dengar setiap kajian di bulan Ramadan. Tapi apakah dengan ayat ini kita menyadari bahwasanya yang dipanggil Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Dan puasa ini bagian dari rukun Islam yang dijelaskan Allah kepada kita dengan 3 pilar yang harus kita yakini jika kita betul-betul beriman kepada Allah. Apa 3 pilar yang perlu kita pahami jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Yang pertama, menguatkan iman kita kepada Allah. Yang kedua, menjalankan syariat sesuai dengan petunjuk Allah. Dan yang ketiga, berakhlak secara mulia. Wujud puasa yang kita lakukan sekarang merupakan bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah yang disuruh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada seruan, ada panggilan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah untuk berpuasa. Diwajibkan atas orang-orang yang beriman kepada Allah untuk berpuasa. Allah sangat sayang kepada hambanya. Allah perhatikan kondisi jiwa dan fisik hambanya dengan mengajak, memerintah kita untuk melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah puasa. Jadi jamaah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, jangan sekedar kita melihat puasa hanya menahan haus dan lapar. Puasa bukan sekedar menenangkan jiwa kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Puasa juga bisa menyehatkan tubuh kita. Kalau kita perhatikan di ayat ini, Allah perintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk wajib berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana Allah wajibkan, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kita. Dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ada target, ada pencapaian. Makanya di saat kita berpuasa di bulan Ramadan, pantaskan diri kita beriman kepada Allah. Salah satu bentuk iman kita kepada Allah menjalankan perintahnya. Di saat Allah suruh kita berpuasa, kita disuruh menahan haus dan lapar dan segala yang batalkannya. Sangat bermanfaat dan berdampak positif terhadap diri kita, jasmani kita dan rohani kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di hadis yang saya bacakan tadi, bahwasanya puasa bisa menyehatkan kita. Sumu wa tasihhu. Jika kita betul-betul menjalankan puasa sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka kita akan sehat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan perintah Allah di saat berpuasa ini, ada beberapa aspek dalam organ tubuh kita yang secara tidak langsung menjadikan tubuh dan organ tadi menjadi sehat. Salah satunya organ lambung, pencernaan kita, yang selama ini pencernaan kita bekerja, lambung kita bekerja 24 jam. Kita perhatikan jamaah dan pemirsa sekalian, kalau kita makan,
mulai dari kita masukkan ke dalam mulut sampai dia keluar, prosesnya 8 sampai 12 jam. Nah, hari ini kita hentikan, mulai dari kita menahan sampai kita berbuka. Kurang lebih kita menahan makan dan minum selama 12 jam. Berarti lambung kita istirahat selama 12 jam sehari dan 30 hari. Setahun 1 bulan kita berpuasa. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi di saat kita berpuasa ini yang perlu kita perhatikan, ada 3 pola yang perlu kita lakukan dan kita hijrah dalam kondisi ini. Yang pertama, 3 pola yang perlu kita perhatikan dan kita hijrahkan hari ini jamaah dan pemirsa sekalian. Yang pertama adalah pola keyakinan kita. Pola keyakinan kita total kepada Allah. Kita tingkatkan iman kita dengan cara meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan pahala, yang bisa menyehatkan organ tubuh kita, jasmani dan rohani kita. Pola yang pertama yang perlu kita hijrahkan jika kita ingin sehat di bulan Ramadan, yang pertama adalah pola keyakinan kita total kepada Allah. Kita tingkatkan iman kita kepada Allah, kita luruskan tauhid kita. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah pola pikir kita. Pola pikir kita berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukti nyatanya hari ini kita berpuasa tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan apa-apa yang membatalkannya. Kita menahan syahwat kita, menahan hal-hal yang mengandung syubhat dalam diri kita. Ini bentuk keyakinan kita kepada Allah dan bentuk wujud kita bahwasanya setiap aktivitas kehidupan kita berlandaskan kepada syariat Allah. Dan yang ketiga adalah pola hidup kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jemaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, 3 pola ini yang perlu kita hijrahkan hari ini jemaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, pola keyakinan kita total kepada Allah, pola pikir kita berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan pola hidup kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, bagaimana supaya agar kita sehat di bulan Ramadan ini, baik jasmani dan rohani kita? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah niatkan betul-betul kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa bukan karena manusia, kita berpuasa bukan karena malu dengan orang lain. Tanamkan keyakinan dalam diri, inilah perintah Allah kepada kita. Karena Allah seru kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Karena yang sanggup untuk berpuasa, menahan haus dan lapar yang serta membatalkannya hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Tidak sekedar makan dan minum yang kita tahan di bulan puasa, pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita tahan emosi kita, kita tahan syahwat kita, kita kendalikan seluruh emosi kita. Yang selama ini banyak yang menyebabkan kita sakit karena marah kita kepada seseorang, karena dengki kita kepada seseorang, karena prasangka kita kepada seseorang. Hari ini di Ramadan kita tahan semuanya. Bahkan kita bersihkan jiwa kita dari kotoran-kotorannya. Nah, ini yang penting sekali kita perhatikan jamaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Dan pola yang ketiga ini tidak langkah pentingnya harus kita perhatikan adalah pola hidup kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Di bulan Ramadan, Rasul meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Dia perhatikan pola makannya. Jangan sampai dek karena manahan puaso lah kababuko sado na dimakan. Akhirnya apa? Lambung kita terpaksa untuk mencerna makanan dan mendadak tanpa ada pemanasan. Takajuinya deh. Oto senang ka dipakai dewa di panihan diangian dewa dulu. Iku ndak sadonyo taidang. Kolak taidang, sarabi taidang, onde-onde taidang, nasila taidang lo. Sadonyo dimakan. Abi dalam waktu 5 balai menit tabarangah saja ndak jadi salat maghrib. Bahkan salat maghribnya tertunda. Bukan seperti ini yang diajarkan Rasulullah bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan.
Makanya jemaah yang dirahmati Allah, jika kita ingin sehat selama Ramadan, penting sekali yang kita perhatikan pertama adalah niat kita betul-betul berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kita ingin sehat di bulan Ramadan, baik jasmani dan rohani kita, maka perhatikan makanan dan minuman yang kita makan. Ada 3 pola yang harus kita perhatikan di saat kita berpuasa dalam aspek makanan. Yang pertama yang harus kita perhatikan cara makannya. Yang kedua makanan yang kita makan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama cara makannya, yang kedua makanan yang kita makan, dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan jangan sampai makanan yang kita konsumsi berlebihan. Nah, kita perhatikan dalam surat Abasa ayat 24 Allah jelaskan kepada kita tentang makanan. Ikonan banyak mana di dalam bulan puasa awak jarang memperhatikan. Allah menyampaikan ke awak langsung jamaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Falyanzuril insanu ila tu'amih, maka segeralah manusia itu memperhatikan makanannya. Saking pentingnya untuk memperhatikan makanan, Allah jelaskan dalam surat Abasa ayat 24. Falyanzuril insanu ila tu'ami, maka segeralah manusia itu memperhatikan makanannya, karena makanan menjadi sumber penyakit kita. Dan hadis Rasulullah menjelaskan bahwasanya lambungmu adalah dapurmu. Lambung awak ko dapur awak jamaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Kalau ndak awak jago maka dia akan rusak. Kalau lambungnya rusak, dapurnya kotor, dapurnya tidak bersih, maka akan merusak seluruh organ yang lainnya. Ini perintah yang perlu kita perhatikan jika kita betul-betul beriman kepada Allah. Jadi jangan sampai terjebak karena puasa dihidangkan sadonyo. Kolak dihidangkan, sarabi dihidangkan, onde-onde dihidangkan, bakwan dihidangkan, nasi pun dihidangkan, dimakan langsung. Ini perhatikan betul. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah perhatikan makanan yang kita konsumsi. Dan ada 3 pula. Yang pertama caranya. Allah jelaskan bagaimana cara memperhatikan makanan. Allah perjelas dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ayat 168 maaf. Apa yang jelaskan Allah kepada manusia? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi dengan cara yang halal dan tayyib. Tidak cukup yang halal, juga kita perlu memperhatikan yang tayyibnya. Kita perhatikan hari ini jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Layonan wak makan kini ko ndak mengandung 6P. Penyedap, pengawet, pemanis, pengembang, perasa, pewarna. Awak caliak seorang menjual pabukuan kini, warnanya tarang-tarang, tergiur. Tagarak bana hati awak bakal membali. Kironyo di dalamnya pakai pemanis. Di dalamnya pakai pewarna. Awak puasa tadi awak tahan makan dan minum awak agar lambung normal, sehat, darah kita juga sehat karena ada pembakaran yang optimal di saat itu. Pengumbalan di pembuluh darah kita mulai pecah, mulai hancur karena kita menahan. Sari-sari makanan diambil di saat kita tidak berpuasa. Nah kini awak makan makanan yang mengandung 6P. Bagaimana caranya sehat kita di bulan Ramadan? Jadi ini yang penting sekali kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Apa yang kita makan? Kok dapet nan wak makan tu betul-betul halal dan thayyib, baik secara proses maupun zatnya. Mancarinya halal, zatnya pun halal, supaya tubuh awak betul-betul sehat selama Ramadan. Dan ini bisa kita biasakan setelah Ramadan berakhir. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kemudian cara makan kita.
Tadi nan dimakan, nan kedua cara makan. Cara makan jamaah yang dirahmati Allah, kalau sahur perbanyaklah kita mengkonsumsi zat besi dan vitamin C agar tubuh kita segar selama Ramadan. Jadi ko perlu mana? Anan vitamin C na ranca ada di jeruk, ada di madu, ada di jeruk lemon. Jeruk lemon lah banyak lo kini konsumsi. Ya. Zat besinya ada di kurma, bisa kita konsumsi sebelum kita menahan imsak. Jadi nanti imsak kok jangan banyak karbohidrat, jangan banyak nasi nanti makan. Ada lo setengah orang berpikir makanlah banyak-banyak di saat sahur tu biar tidak lapar beko saat puasa. Karena itu yang dibutuhkan zat besinya dan vitamin C-nya agar tubuh kita segar, bugar di saat berpuasa. Jadi nasi di saat sahur jangan banyak bana kita konsumsi. Jadi kita kurangi karbohidrat kita di saat kita makan sahur. Jadi nanti banyak bisa kurma dengan jeruk nipis, kurma dengan madu itu boleh, atau buah-buahan, pisang itu bisa menahan lapar kita. Orang yang makan pisang itu pengganti karbohidrat yang bagus. Nah ini di saat sahur. Caronyo. Nah itu bagaimana di saat kita berbuka? Berbuka tuh kalau dapet pakai termin, pakai pemanasan. Ndak langsung sikat sadonyo tuh tabarangah sewalai. Sudah tuh lah payah solat maghribnya lah bertambah tertunda, solat isya pula lagi wala mengantuk, apalagi solat tarawih mungkin ndak jadi solat tarawih ada mengantuk. Di pola ini perlu kita lakukan. Ada 3 termin pola di saat kita berbuka puasa. Rasul menganjurkan kita di saat kita berbuka puasa dengan makanan yang manis-manis, salah satunya kurma. Di rondenan pertama 3 ronde dibuat kalau ingin berbuka dengan sehat. Rondenan pertama dimakan, diminum yang manis-manis tidak memberatkan lambung. Karena dalam posisi pemanasan. Selesai kurma, makan buah, minum air madu sekete atau air nge, selesai bawa solat maghrib. Ajan disantuang sadona nado de meja. Selesai solat maghrib beko dibuat ronde nang kedua leh. Makanan setengah bare, ado kolak, makan kolak dulu. Jadi bila makan nasi kau Ustaz, makan nasi kau dapet setelah tarawih tu rancak mana? Atau kalau nak talok setelah tarawih, makan setelah isya seketik bawa tarawih sudah tu. Ustaz, amo nak biasa makan dekat itu Ustaz. Biasanya makan setelah buku langsung makan. Ada nak taluk tu dicibo dulu seketik. Ini pemanasan. Jangan sampai lambung kita kaget. Tak kajinya. Indah kasehat doa selama puasa. Tetap juga datang penyakit itu. Padahal banyak sebagian orang yang sudah sakit parah. Solusinya, obatnya adalah puasa. Puasa yang benar. Jadi jangan puasa habis berbuka santuang sadonyo lata berangah saja, tidak seperti itu. Jadi jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita ingin sehat, cara makan dan minum di saat berpuasa pun perlu kita perhatikan. Di ini langkah yang kedua adalah waktu makan dan minum selama berpuasa. Dan usahakan perbanyak minum air putih hangat. Baku air putih hangat, karena air putih hangat ini bisa membersihkan juga lemak-lemak pembakaran yang ada di dalam pembuluh darah kita. Dan sangat dianjurkan sekali orang-orang yang memang ada dampak kolesterol dan hipertensi untuk meningkatkan air minumnya. Ya. Awak kau sebagian awak Bapak Ibu pemirsa jamaah yang dirahmati Allah sangat kurang minum kau. Kalau wak cali aturan yang pakam standarnya wak minum kau barek badan kali 30 cc. Barek badan Bapak Ibu pemirsa jamaah yang dirahmati Allah kali 30 cc itu minimal standar yang wak minum setiap hari. Kok 70 kilo barek wak kini kok, maka awak minum air putih minimal 2100 cc 2,1 liter. Baca rumah kuahnya, bawa saya tu gak seliter bara lama habis diwak semua puasa. Baik di saat saat sahur maupun di saat berbuka. Kadang tak bigi saya buang tu kadang.
Jadi hati-hati. 80% kurang lebih tubuh kita mengandung air. Jangan sampai dehidrasi kita disebabkan kita berpuasa. Perlu juga kita menjaga pola minum kita. Tidak sekedar pola makan kita, pola minum pun harus perhatikan. Ini jamaah yang dirahmati Allah, ikonan paralubana awak jago, awak perhatikan betul. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan di saat kita ingin sehat di saat berpuasa ini, kita perlu memperhatikan kondisi emosional tubuh kita. Kenapa? Karena banyak dampak di saat kita emosi, di saat ada sedih yang berlebihan, marah yang melatup-latup, itu akan mempengaruhi kondisi hormon tubuh kita. Apalagi di saat corona kini jamaah yang dirahmati Allah, orang lebih kecamean. Bagi orang ini mati kecamean saja. Jadi perlu kita perhatikan, kita jaga betul kondisi emosional tubuh kita, psikologis kita, kejiwaan kita, perlu kita jaga. Jika kita ingin sehat selama Ramadan. Jadi ada kata-kata hikmah yang perlu pahami jamaah yang dirahmati Allah. Al-wahmu nisfud da'i. Al-wahmu nisfud da'i. Kekhawatiran, kecemasan itu setengah dari penyakit. Cameh, khawatir setengah dari penyakit. Ku kece kata-kata hikmah yang perlu kita pahami. Walitmi'nanu nisfud dawa'i. Ketenangan, ketentraman jiwa bagian setengah dari bagian menjadi obat. Setengah obat. Kalau khawatir awak, cameh awak, itulah setengah dari penyakit. Tapi kalau tenang awak, itu setengah dari ubek. Wasabru bidayatus syifai. Dan lebih hebat lo jamaah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kalau sabar awak, maka sabar merupakan setengah dari penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi batu-batu Allah menyampaikan kawa di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh benar-benar pasti kamu sekalian diuji, kata Allah. Ujian awak nan pertama dikecan Allah kawak, 5 ujian nan dagi Allah kawak. Yang pertama rasa takut. Kau dek corona kau gini kau, dek COVID-19 balik kau takut, habis takut orang sadonya. Yang diinginkan bukan takut tapi waspada. Awak pakwe iman awak jalankan syariatnya dengan kondisi waspada. Jago kesehatan tubuh awak, jago imunitas tubuh awak. Bukan takut. Tapi hati-hati, Allah uji kita dengan rasa takut. Yang kedua rasa lapar. Puasa gini kok Allah uji dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Nah, ujian awak COVID-19 kok gini kok banyak jo yang bermasalah dengan ekonomi kita. Ini ujian, kata Allah. Wal anfus, dirinya diuji. Ada di bulan Ramadan kau nan sakit, tidak bisa berpuasa. Ini ujian. Wath thamarat, buah-buahan. Nan buah-buahan kau nan dimakasi Allah, awak nan menanam, urang nan mabihan. Kalau ada 5 ujian kau datang lewat kini jamaah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, wa basyiris sabirin, agiah kabar gembira kepada orang yang sabar. Makanya sabar kok bidayatus syifa. Orang yang batua-batua sabar menghadapi ujian tadi, ini merupakan permulaan kesembuhan yang Allah datangkan kepadanya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, di Ramadan tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar menahan makan dan minum serta yang membatalkannya, tapi Allah uji dengan ujian wabah COVID-19. Jangan sampai dengan kondisi ini kita semakin lemah, semakin berkurang tingkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mau sarankan kepada diri hamba dan seluruh pemirsa dan pendengar serta jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita perhatikan betul hari ini kondisi kesehatan tubuh kita, karena Allah perintah kita berpuasa di bulan Ramadan bukan sekedar menahan makan dan minum dan yang membatalkannya, tapi ada dampak positif terhadap kesehatan jasmani dan rohani kita. Kesimpulan kajian kita pada sore hari ini, marilah kita semua mulai untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan wujud nyata beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memperhatikan pola makan kita, pola pikir kita, pola tidur kita. Jangan sampai Ramadan ini hanya untuk tidur bagi kita. Jaga betul kesehatan tubuh kita agar kita bisa beribadah di bulan Ramadan secara optimal. Ibadah yang kita lakukan juga berdampak positif terhadap kondisi jasmani dan rohani kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Astaghfirukum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tiap sore aktif. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ustaz Muhammad Al-Kamar yang telah menyampaikan tausiah beliau pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan diberkahi oleh Allah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua diberi penjagaan oleh Allah SWT, diberikan umur yang panjang, rezeki yang murah dan umur yang berkah, dan insya Allah nanti kita mendapatkan malamnya malam qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, itulah pengajian kita pada sore ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.